Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran ya, salah satu dari kalian Bapak minta untuk memimpin kita dalam doa. Mari Pak Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, Dorsila. Sama-sama Pak Guru. Oke, bagaimana Jimmy kabarnya? Kabarnya baik-baik, siap Baik Bapak. ya. Septon, bagaimana kabarnya Septon? Puji Tuhan, kabar selalu baik, Pak. Alhamdulillah ya. Untuk absen ya silahkan absen di linknya saja, terus absen di situ ya. Atau melalui LMS juga tidak ada masalah ya. Bapak izin ya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak izin share screen ya. Pembelajaran hari ini, kemudian pembelajaran minggu depan, kemudian pembelajaran selanjutnya lagi ada sekitar 3 kali pertemuan ya. Kita akan membahas mengenai habitat satwa liar. Oke, tujuan utama dari pembelajaran untuk kompetensi dasar 3.2 ini ya, itu peserta didik dan guru yang berkolaborasi ini diharapkan mampu ya, yang pertama menguraikan ya, kemudian yang kedua menunjukkan ya komponen habitat satwa liar ya. Jadi dengan benar, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, bergotong royong serta peduli lingkungan. Untuk teknik penilaian itu Bapak akan menggunakan 3 penilaian. Sebelum kita lanjut ke habitat satwa liar, ada yang ingat pelajaran kita minggu yang kemarin? Yang ingat silakan angkat tangan ya. Oke, Septon, silakan Septon. Pelajaran tentang vegetasi yang harus dikendalikan. Oke, jadi minggu kemarin kita mempelajari mengenai vegetasi yang harus dikendalikan ya. Kenapa vegetasi harus dikendalikan? Apakah semua vegetasi harus dikendalikan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, Dorsila? Tidak semua vegetasi harus dikendalikan, hanya yang bersifat pasif. Ya, hanya yang bersifat Invasif. Bisa dipahami ya? Materi yang kemarin masih diingat ya, minggu kemarin ya? Ada yang mau ditanyakan dari materi minggu kemarin? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, Bapak mau lanjutkan pembelajarannya. Oke, jadi kemarin Bapak sudah mengirimkan materi pembelajaran, kemudian termasuk LKPD ya, di LMS kalian ya. Bapak harap sudah dibaca ya materinya ya. Materinya tidak banyak ya. Bapak harap sudah dibaca ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi itu ya. Ini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar. Ini adalah habitat satwa liar. Dalam konteks ekologi ya, informasi apa yang dapat kita peroleh dari gambar ini? Ya, silakan yang ingin menjawab ya, yang ingin menjawab silakan angkat tangan ya. Silakan Alex. Siap Bapak, dari habitat satwa liar Bapak. Habitat, ya ini betul, ini merupakan gambar dari habitat satwa liar ya. Kenapa dia disebut habitat satwa liar? Karena merupakan itu tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di dalam ini. Itu Bapak. Oke, karena ada tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalamnya ya. Ya Bapak. Itu, oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan jawaban dari Alex? Coba Jimmy. Oke, menurut Jimmy ya. Jimmy di sini Jimmy melihat gambar apa Jimmy? Jimmy? Hewan dan tumbuhan Bapak. Oke, melihat gambar hewan dan tumbuhan. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Oh, Dorsila, silakan Dorsila. Disebut habitat satwa liar karena hewan yang hidup di dalamnya lebih dari satu. Oke, karena hewan yang hidup di dalamnya lebih dari satu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, kalau tidak Bapak lanjutkan slide-nya ya. Jadi tadi betul semua ya. Jawaban dari rekan-rekan kalian, dari teman-teman kalian tadi benar semua ya. Jadi habitat itu adalah tempat atau lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami ya. Nah, habitat satwa liar itu apa? Ya. Habitat satwa liar adalah tempat hidup satwa liar yang mampu mendukung kehidupan dan perkembangbiakan satwa liar secara normal ya.
Jadi tidak semua tempat itu bisa didefinisikan atau dikatakan sebagai habitat. Hanya tempat tertentu yang bisa dinyatakan atau dikatakan sebagai habitat, ya, yaitu harus mempunyai 3 hal. Ya. Yang pertama bisa ditinggali, ya. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan dari organisme yang atau makhluk hidup yang meninggalinya atau yang tinggal di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga makhluk hidup atau organisme yang tinggal di dalamnya harus mampu berkembang biak secara normal, ya. Itu pengertian dari habitat, ya. Kita masuk ke tipe-tipe dari habitat satwa liar. Nah, habitat satwa liar ini dikelompokkan atau dibedakan menjadi 4, ya. Jadi menjadi 4 golongan. Dia ada 4 golongan, ya. Yang pertama atau 4 kategori. Yang pertama itu secara umum, ya. Secara umum, kemudian yang kedua itu berdasarkan waktu, ya. Kemudian yang ketiga itu menurut ruang, ya. Kemudian yang keempat itu berdasarkan ukuran dan bentuk. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami, ya? Siap, bisa Bapak. Oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, ya, yaitu membahas LKPD kalian. Jadi nanti, ya, Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti jadi LKPD itu, ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Jadi kalian masuk ke room kelompok, ya, nanti ada ruangan kelompok, nanti kalian masuk ke room kelompok, kalian diskusikan di situ, ya. Kemudian hasil diskusinya ini dituangkan ke dalam lembar LKPD Anda masing-masing, ya. Jadi membahas secara kelompok. Nah, kemudian yang setiap kelompok nanti pilih salah satu temannya, untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, seperti ini, ya. Ini Bapak contohkan, ya. Ini ada satu gambar, ya. Kalian diskusikan, ya. Ini gambar habitat apa, ya. Secara umum ini habitat apa. Ya, kalian bisa lihat kan, ini nanti dilihat ini. Ini seandainya kalian sebut ini contoh ini habitat terestrial gitu kan. Nah, kalian tulis secara umum ini merupakan habitat terestrial. Kemudian kalian secara berdasarkan waktu, ya, berdasarkan waktu ini masuk dalam habitat apa, kemudian berdasarkan ruang dia masuk habitat apa, kemudian berdasarkan bentuk dan ukuran dia masuk habitat apa, seperti itu, ya. Kemudian nanti dia dideskripsikan singkat, ya, seperti itu sampai ada 5 nomor, ya. Bisa dipahami, ya? Siap, bisa Pak. Oke, kalau bisa silahkan masuk ke ruang kelompok masing-masing, ya. Siap Pak. Oke, ruang linknya ada di WA, kemudian ada juga di chat kita tadi. Ya, silakan didiskusikan, ya. Oke. Silakan diskusi, ya, kelompok 1, ya, kelompok 2, ya. Berdasarkan umum itu daratan. Terus berdasarkan ruang. Oke, silakan didiskusikan, ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke Bapak, ya. Bapak ada di setiap ruangan. Kelompok 1, silakan diskusi. Semua dibuka, berdiskusi. Ya, kalian berdiskusi, ya. Oke, kalian lihat itu di LKPD-nya, ya, gambar 1 itu di situ dibahas, ya, kalian bahas itu apa, ya. Kemudian yang 2 juga dibahas itu apa, ya, gambar 2, ya. Ingat semua kalian mengerjakannya itu harusnya semua. Nanti yang dikumpul itu semua, tetapi nanti dipresentasikan hanya 1 dan 2, ya. Bisa dipahami, ya? Oke, nanti waktu yang Bapak berikan sampai jam 10:05, 10:10, ya. Habitat ke habitat Secara umum 3 sama 4. 3. Yang 3 sekarang ini. Oh ya, silakan didiskusikan, ya. Jadi menurut kalian yang gambar nomor 1 itu payau, ya. ukurannya tuh bukan Oke, silakan dilanjutkan. Bersinambung. Ukuran dan bentuk mikrohabitat. nomor yang Deskripsi. Habitat daratan berupa pada rata. savana. Oke, kelompok 2 5 menit lagi, ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi kita berkumpul di ruang utama dan salah satu dari kalian harus mempresentasikannya, ya. Cukup luas tetapi lebih Itu kecil dari. daratan terus itu bentuknya mega tuh Sudah Bapak? karena besar. Oke, kalau sudah selesai, kalian kembali ke grup utama. Luas, bersinambung itu luas kan? Terus cari. Iya Bersinambung. berarti bersinambung. Iya, bersinambung. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke room utama, ya. Taman kembali Ram.
teman-teman sudah menunggu di room utama. Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasi lebih dahulu. Silakan, Dorsila. Hasil diskusinya. Selamat pagi Pak Guru serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar pertama, deskripsi tipe habitat secara umum perairan Payau. Berdasarkan waktu konstan, menurut ruang bersinambung, ukuran dan bentuk mikrohabitat. Deskripsi, habitat perairan Payau merupakan pertemuan antara air tawar dan air asing berupa estuaria. Kondisinya seterus relatif menjadi baik atau kurang baik. Kondisi baik yang luas atau cukup dan dapat dijelajahi populasi penghuninya. Ukurannya cukup luas tetapi lebih kecil dari kilometer persegi. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk Dorsila. Ada dari kelompok 2, mungkin ada yang mau menyanggah kelompok 2? Kelompok 2 mungkin ada yang menyanggah, menurut kalian mungkin tadi pemaparannya kurang tepat. Kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kita geser ke kelompok 2 ya. Secara umum merupakan daratan atau terestrial. Berdasarkan waktu, habitat tidak menentu. Menurut ruang bersinabung. Oke. Berdasarkan ukuran dan bentuk megahabitat. Megahabitat ya. Yang kelompok 1 silakan ditanggapi. Ditanggapi tadi paparan dari kelompok 2. Apakah sesuai menurut kalian atau kurang sesuai? Ya, sudah sesuai, Bapak. Sudah sesuai ya? Ya, Bapak. Oke, jadi menurut kalian sudah sesuai ya? Oke ya. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Tadi menurut kalau yang kelompok 1 tadi yang ini adalah tipe habitat apa tadi? Payau ya? Iya, Bapak. Payau ya. Jadi kalian lihat ya. Ini kalau kalian lihat gambar di sini ini adalah air sungai. Kemudian ini adalah air laut ya. Ini kan aliran sungai. Kemudian dia bertemu. Ini pasti dia payau. Atau berdasarkan waktu, habitat ini merupakan habitat yang konstan ya. Kemudian berdasarkan ruang ya, ini pasti bersinambung dia ya. Kemudian berdasarkan ukuran dan bentuknya dia adalah mikrohabitat ya. Jadi tadi pembahasan dari kelompok 1 ya sudah benar ya. Ya. Nah, gambar yang keempat tadi menurut kelompok 2 ini adalah daratan. Kemudian berdasarkan waktu tadi apa? Habitat tidak menentu. Oke, berdasarkan habitat yang tidak menentu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan tidak menentu? Karena tidak selalu ada. Oh, tidak selalu ada. Apanya yang tidak selalu ada? Kabutnya. Oh, kabutnya ya. Oke, jadi dia dikatakan konstan apabila kondisi baik atau tidak baiknya secara terus-menerus ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar ini hasilnya baik terus-menerus atau tidak baik terus-menerus. Jadi dia harusnya konstan. Konstan ya. Kemudian menurut ruang tadi apa? Bersinambung ya? Iya. Oke, betul. Kemudian berdasarkan ukuran ya. Tadi dijawab megahabitat ya. Nah, berdasarkan ukuran dan bentuk ya itu ada dibagi menjadi 4 ya. Ada mikro, ada apa lagi? Mikro, meso, makro dan mega ya. Kalau yang disebut megahabitat itu ukurannya sangat besar ya. Tadi ini luasannya masih di bawah 10.000 km persegi. Biasanya kalau taman nasional, hutan lindung dan lain sebagainya itu ukurannya masih di bawah 10.000 km persegi ya. Nah, kalau ukurannya lebih kecil dari 10.000 km persegi, maka dia masuk dalam mikrohabitat. Ya, jadi kalau bisa dipahami anak-anak ya? Ya bisa, Pak. Oke, kita beri kita beri applause dulu untuk teman-teman kalian yang sudah presentasi hari ini. Mantap ya. Ya, baik, Oke, baik. Bisa dipahami anak-anak ya? Ada Siap, yang mau bisa, ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari Ya, ini? bisa Pak. Ya, kita sudah masuk di akhir pembelajaran ya. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan satu orang angkat tangan. Habitat adalah suatu tempat yang dapat ditinggali makhluk hidup. Oke, suatu tempat yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Ya, ada yang mau menambahkan? Habitat adalah tempat hewan berkembang biak. Habitat adalah tempat hewan berkembang Kembang biak ya. biak. Jadi tadi sudah ada yang menyebutkan habitat adalah tempat hidup makhluk hidup, tempat hidup berkembang biak ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Habitat adalah Mampu ditinggali makhluk hidup. mampu ditinggali oleh makhluk hidup ya. Jadi kemudian yang kedua kita mempelajari tipe-tipe habitat secara umum ya, secara garis besar ya. Ada berapa kelompok tipe habitat? Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama apa? Secara Umum. umum. Yang kedua, Umum. Waktu. Waktu. ketiga, Ruang. ruang. Yang keempat, Ukuran dan berdasarkan ukuran. Ukuran dan Oke, bentuk. oke ya. Jadi sudah paham semua ya kalian ya? Siap. sudah Bapak. Oke, pembelajaran. Siap, sudah Pak. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa ya, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh seluruh guru, baik dari Bapak maupun dari guru-guru yang lain ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, kalau tidak penting sekali jangan keluar dari rumah ya. Oke, tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan doa ya. Sekarang saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, amin. Terima kasih banyak Rafli ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Silakan keluar dari rumahnya. Silakan keluar dari rumahnya ya. Siap Pak. Terima kasih ya atas kalian ikut bergabung dalam pelajaran kita hari ini. Sama-sama Bapak.